Bertemu lagi dengan video dari Mathemanesos bersama saya Hendry Yantoli. Pada video ini kita akan melihat tentang aljabar matriks, yaitu tentang pengertian matriks, jenis matriks, operasi dan properti matriks. Pencetus. Istilah matriks pertama kali disampaikan oleh James Sylvester pada tahun 1850. Dan operasi matriks dasar disampaikan oleh Arthur Cayley pada buku Memoir on the Theory of Matrices pada tahun 1858. Dan Arthur Cayley bersama-sama dengan Benjamin Peirce dan Charles Peirce merupakan pencetus dari aljabar matriks. Pengertian. Matriks merupakan himpunan yang elemennya disusun dalam baris horizontal dan kolom vertikal berbentuk kisi segi empat atau rectangular array. Notasi matriks biasanya ditulis sebagai A tebal kapital M kali N sama dengan kurung siku A kecil IJ, atau bisa ditulis juga sebagai dalam kurung AIJ, di mana order matriks atau dimensi suatu matriks yaitu M kali N, di mana M merupakan jumlah baris dan N merupakan jumlah kolom dari matriks tersebut. Dan indeks lokasi elemen IJ dalam suatu matriks, I menunjukkan lokasi baris elemen dan J menunjukkan lokasi kolom dari elemen tersebut. Bentuk umum matriks. Ini adalah bentuk umum matriks. Pertama, misalnya kita mempunyai suatu matriks A, tulisannya A kapital tebal, M kali N merupakan ukuran matriksnya, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama dengan kurung siku. Elemen-elemen matriksnya adalah A11, A12, A13 sampai A1N, A21, A22, A23 sampai A2N, A31, A32, A33 sampai A3N, lalu sampai AM1, AM2, AM3 sampai AMN. Ini adalah suatu bentuk umum matriks yang akan kita jumpai. Contoh matriks. Misalnya kita diberikan suatu matriks A 3 kali 2 dengan elemennya adalah 1, 3, min 2, 0, 1, 5. Ordernya adalah 3 kali 2, artinya jumlah baris matriks A ini adalah 3 dan jumlah kolomnya 2, di mana baris 1 berisi elemen 1, 3, baris 2, min 2 dan 0, baris 3, 1 dan 5, dan untuk kolom pertamanya adalah 1, min 2, 1, dan kolom 2-nya adalah 3, 0, 5. Dan jika kita diminta menunjukkan elemen 1, 2-nya, A12 artinya adalah A elemen pada baris pertama, baris 1, dan kolom 2, itu elemennya adalah 3. Dan kalau kita mencari elemen A31, artinya elemen baris ketiga dan kolom pertama, elemennya adalah 1. Contoh matriks lainnya adalah T sama dengan sin theta, cos theta, min cos theta, sin theta. Jadi suatu matriks juga boleh berisi selain suatu bilangan, misalnya adalah sin cos. Lalu kita juga bisa mempunyai suatu matriks, kita nggak perlu menuliskan representasi matriksnya atau matriksnya A atau KT, kita bisa langsung tulis matriksnya, kurungnya, lalu elemen-elemennya. Yang ini adalah matriks yang isinya berupa bilangan kompleks, 3 tambah I2, min 1 kurang I, 2 kurang I3. Matriks juga bisa berisi campuran dari beberapa hal, misalnya ini adalah matriks yang berisi IJK merupakan vektor satuan, dan baris kedua, baris ketiganya merupakan turunan parsial. Jadi matriks hanyalah merupakan suatu wadah di mana kita bisa menyimpan berbagai hal di dalamnya. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris di mana M-nya sama dengan 1
biasanya juga disebut sebagai vektor baris. Misalnya kita mempunyai matriks baris atau vektor baris B, biasanya ditulis sebagai huruf kecil tebal, vektor, sama dengan kurung siku, elemennya adalah 2, 5, min 1. Lalu ada matriks kolom, di mana matriks yang hanya mempunyai satu buah kolom, n-nya sama dengan 1, juga disebut sebagai vektor kolom. Contohnya kita mempunyai matriks C huruf kecil tebal sama dengan 1, 8 elemennya. Atau ada juga yang disebut dengan matriks satu elemen, hanya ada satu baris dan satu kolom, M-nya sama dengan 1 dan N-nya sama dengan 1. Misalnya kita mempunyai matriks satu elemen D sama dengan elemennya 4 saja. Dan elemen vektor ini biasa juga bisa disebut sebagai komponen. Kesamaan dua matriks. Dua matriks A dan B sama jika order matriksnya sama dan elemen yang bersesuaian sama. Misalnya kita mempunyai matriks A sama dengan 2, 4, 5, min 1, dan kita mempunyai matriks B, elemennya B11, 4, lalu baris keduanya adalah 5 dan B22. Jika A sama dengan B, maka ordernya harus sama. A dimensinya adalah 2 kali 2 atau ordernya 2 kali 2, dan B juga harus mempunyai order 2 kali 2, 2 baris dan 2 kolom. Dan karena A dan B sama, maka elemen matriks B pada B11 akan bernilai 2 dan B22 harus bernilai min 1. Sehingga A dan B bisa disebut sama. Jenis matriks. Ada yang disebut dengan matriks persegi. Matriks persegi atau square matrix adalah jika jumlah baris sama dengan jumlah kolom, M sama dengan N. Elemen diagonal utama matriks persegi adalah elemen A11, A22, ANN. Contoh matriks persegi, kita mempunyai matriks dengan order 2 kali 2 sama dengan elemennya 2, 4, 5, min 1. Matriks persegi ini berorder 2 dan elemen diagonal utamanya adalah 2 dan min 1. Contoh berikutnya adalah matriks B, ordernya 3 kali 3, matriks persegi. Elemennya 1, min 1, 5, 1, 0, 2, 0, 4, min 3. Ini merupakan contoh matriks persegi berorder 3, dan elemen diagonal utamanya adalah 1, 0, dan min 3. Matriks 0. Matriks 0 atau null matrix jika semua elemen bernilai 0. Atau dalam kurung A, I, J sama dengan 0 untuk semua I dan J-nya. Notasi matriks 0 adalah 0 huruf tebal atau 0 M kali N. Contohnya adalah 0, matriks 0-nya 2 kali 2 sama dengan elemennya semuanya 0. Contoh berikutnya juga bisa kita mempunyai matriks 0 yang 1 baris dan 2 kolom, atau yang ini juga sama, semuanya ada contoh dari matriks 0. Matriks diagonal. Matriks diagonal atau diagonal matrix jikalau matriks persegi yang semua elemen selain elemen diagonal utamanya bernilai 0. A, I, J sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Elemen diagonal utamanya boleh juga bernilai 0. Contohnya, kita mempunyai matriks diagonal 1, 0, 0, 3. Selain diagonal utama, dia bernilai 0 semua, dan diagonal utama juga boleh bernilai 0. Lalu contoh yang keduanya adalah 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, min 2. Selain diagonal utama, dia bernilai 0 semua, dan di diagonal utama ada elemen 2, 2 yang juga bernilai 0. Atau suatu matriks 0, matriks null matriksnya dengan order 2 kali 2, elemennya semua 0, ini juga merupakan contoh matriks diagonal. Karena di matriks 0 ini, selain diagonal utama dia bernilai 0,
dan elemen diagonal utama juga boleh bernilai 0. Matriks identitas. Matriks identitas atau identity matrix merupakan matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya bernilai 1. A, I, J sama dengan 1 untuk I sama dengan J. Dan A, I, J sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Notasinya adalah I tebal atau IN. Contohnya matriks identitas adalah matriks identitas order 1 itu sama dengan kurung siku 1, atau matriks identitas order 2-nya I2 sama dengan 1001, di mana diagonal utamanya semua bernilai 1, atau matriks identitas I3 order 3, 3 kali 3, di mana diagonal utamanya semua bernilai 1. Matriks skalar. Matriks skalar atau scalar matrix adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya bernilai K atau suatu nilai skalar. A, I, J sama dengan K untuk I sama dengan J, dan A, I, J sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Matriks skalar K sama dengan 1 merupakan matriks identitas I tebal itu. Contoh dari matriks skalar adalah I order 2, matriks identitas order 2, 1001. Ini merupakan matriks skalar dengan nilai skalar K-nya sama dengan 1. Matriks skalar berikutnya adalah kita mempunyai nilainya elemennya 5 saja. Ini merupakan suatu matriks skalar juga dengan K sama dengan 5. Matriks skalar yang ini adalah matriks skalar dengan K sama dengan 2. Diagonal utamanya bernilai 2 semua. Matriks skalar ini juga bisa kita tulis menjadi 2 dikali dengan matriks identitas atau sama dengan 2 kali I, atau sama dengan K kali I, di mana K-nya sama dengan 2. Operasi dan properti. Penjumlahan. Penjumlahan pada matriks hanya terdefinisi jika order matriksnya sama dan dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang bersesuaian. Jika C ordernya M kali N sama dengan A M kali N tambah atau kurang B M kali N, maka elemen C IJ sama dengan elemen A IJ ditambah atau dikurang elemen B IJ-nya. Contohnya, jika kita mempunyai dua matriks ini dan kita jumlahkan, kita melakukan penjumlahan pada matriks yang pertama 1 min 2 3 5 0 2 ditambah dengan min 2 6 1 min 2 3 min 2. Jadi kita siapkan dulu matriksnya. Penjumlahan matriks ini kita lakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang bersesuaian. Jadi yang pertama adalah 1 ditambah min 2, hasilnya adalah min 1. Lalu min 2 tambah 6, hasilnya adalah 4. Kita sesuaikan penjumlahan atau pengurangannya. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 5 ditambah min 2 sama dengan 3. Untuk baris ketiganya, 0 ditambah 3 pada kolom pertamanya, hasilnya 3. Lalu untuk baris ketiga, kolom keduanya, 2 ditambah dengan min 2, hasilnya adalah 0. Ini adalah hasil penjumlahan dari dua buah matriks, dan kita jumlahkan atau kurangkan elemen-elemen yang bersesuaian. Properti penjumlahan. Ada hukum komutatif, di mana matriks A ditambah matriks B itu sama dengan matriks B ditambah matriks A. Jadi posisi penjumlahannya boleh ditukar. Ada hukum asosiatif, dalam kurung matriks A ditambah matriks B ditambah matriks C itu sama aja dengan matriks A ditambah dalam kurung matriks B ditambah matriks C. Adanya matriks identitas penjumlahan, additive identity atau matriks nolnya itu A ditambah dengan matriks 0 sama dengan A. Adanya matriks kebalikan penjumlahan, additive inverse-nya atau min A. Jadi A ditambah dengan
min matriks A itu akan menghasilkan matriks 0. Perkalian skalar dilakukan dengan mengalikan semua elemen matriks dengan suatu nilai skalar K. K dikali matriks A itu sama dengan K dikali dengan elemennya A, I, J, dan sama dengan kita kali masuk nilai skalar K ini ke semua elemennya. Contohnya, kita mempunyai suatu perkalian skalar, nilai skalar K-nya 3, dikali dengan matriksnya 1, min 2, 3, 5, 0, 2, di mana nilai K sama dengan 3. Artinya, kita melakukan perkalian skalar dengan mengkalikan nilai skalar ini, K sama dengan 3 ini, ke semua elemen matriksnya. Jadi 3 kali 1, 3 kali 3, 3 kali 0, 3 kali min 2, 3 kali 5, 3 kali 2, hasilnya adalah 3, min 6, 9, 15, 0, 6. Ini adalah contoh perhitungan perkalian skalar pada matriks. Properti perkalian skalar. Ada hukum distributif pada penjumlahan matriksnya. K dikali dalam kurung A tambah B sama dengan K dikali dengan A ditambah K dikali dengan matriks B-nya. Hukum distributif pada penjumlahan skalar. Dalam kurung nilai skalar K ditambah dengan skalar L dikali dengan matriks A itu sama dengan K dikali matriks A ditambah L dikali matriks A. Hukum asosiatif untuk perkalian skalar, K dikali dalam kurung L dikali matriks A itu sama dengan dalam kurung K kali L dikali dengan matriks A. Adanya identitas perkalian skalar di saat K sama dengan 1. 1 dikali dengan matriks A itu akan sama dengan matriks A sendiri. Perkalian matriks. A ordernya M kali M dikali matriks B order P kali Q akan sama dengan matriks C ordernya M kali Q jika N-nya sama dengan P-nya. Jadi perkalian matriks hanya terdefinisi jika jumlah kolom matriks pertama atau N itu sama dengan jumlah baris matriks kedua atau P. Order hasil perkalian dua matriks sebesar jumlah baris matriks pertama dan jumlah kolom matriks kedua atau M dikali dengan Q. Dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian elemen baris matriks pertama dengan elemen kolom matriks kedua yang bersesuaian. Contoh, kita mempunyai dua matriks 1 min 2 3 5 0 2 min 2 6 1 min 2 3 min 2. Order matriks yang pertama kita sebut matriks A adalah 3 kali 2 atau 3 buah baris dan 2 buah kolom. Order matriks B itu juga sama 3 kali 2. Dan kita lihat ternyata bahwa jumlah kolom matriks pertama itu sama dengan 2, jumlah baris matriks B atau matriks keduanya ada 3 dan 2 tidak sama dengan 3, sehingga perkalian matriks ini, dua buah matriks ini tak terdefinisi. Jadi kita tidak bisa melakukan perkalian matriks pada dua buah matriks yang jumlah kolom baris pertamanya tidak sama dengan jumlah baris matriks keduanya. Contoh yang lainnya, kita mempunyai matriks 1 min 2 3 5 0 2 dikali matriks dengan matriks min 2 1 3 6 min 2 min 2. Kita lihat ini adalah matriks A-nya, ordernya 3 kali 2, 3 baris dan 2 kolom. Dan order matriks B-nya yang keduanya adalah 2 kali 3, 2 baris dan 3 kolom. Kita cek dulu apakah terdefinisi perkalian matriks ini. Jumlah kolom baris matriks pertamanya itu sama dengan jumlah baris matriks keduanya. 2 sama dengan 2-nya, sehingga perkalian matriks ini terdefinisi, kita bisa melakukan perkalian matriks ini. Dan nanti order hasil perkaliannya A dikali B-nya akan 3 kali 3 diambil dari jumlah baris matriks pertama dikali dengan jumlah kolom matriks keduanya. Oke, kita akan melakukan perkalian matriks ini. Pertama-tama kita siapkan dulu tempat matriksnya untuk menyimpan hasil perkalian A dan B-nya ini.
Ordernya adalah 3 kali 3, jadi kita siapkan matriks dengan order 3 kali 3, 3 baris dan 3 kolom. Dan kita akan melakukan perkaliannya. Pertama, untuk mendapatkan elemen yang C atau hasil perkalian AB-nya C11, itu kita kalikan matriks A-nya, kita ambil yang baris pertama, 1, min 2. Matriks yang keduanya adalah berarti yang kolom pertama, min 2, 6. Kita kalikan matriks yang elemen yang bersesuaian. Jadi 1 dikali min 2 ditambah dengan elemen berikutnya adalah min 2 dikali dengan 6. Hasil perkaliannya adalah min 2 ditambah dengan min 12. Dapatnya adalah min 14. Jadi elemen C11 adalah min 14. Kita tuliskan. Berikutnya untuk elemen C12-nya. Jadi kita ambil matriks yang pertamanya, baris pertama, dikali dengan kolom keduanya. Jadi 1 dikali 1 ditambah dengan min 2 dikali min 2. 1 tambah 4, hasilnya adalah 5. Kita pindahkan 5-nya jadi ke elemen C12. Lalu untuk elemen berikutnya, baris pertama dikali dengan kolom ketiga. Untuk C13-nya, jadi 1 dikali 3 ditambah dengan min 2 dikali min 2. Hasilnya adalah 7. Kita tuliskan 7-nya. Berikutnya kita berpindah ke baris kedua. Jadi kita tulis untuk elemen C21 ini, baris kedua kolom pertama. Jadi kita menggunakan baris kedua matriks pertama dikali dengan kolom pertama matriks keduanya. Jadi elemen C21 itu sama dengan 3 dikali min 2 ditambah 5 dikali 6. Sama dengan min 6 ditambah 30, hasilnya 24. Kita tuliskan juga. Untuk elemen C22-nya, berarti kita berpindah. Matriks pertamanya masih baris kedua. Matriks yang keduanya berarti kolom keduanya adalah 3 dikali 1 ditambah 5 dikali min 2. Hasilnya adalah min 7. Kita tuliskan min 7-nya. Lalu untuk elemen C23, matriks yang pertamanya adalah baris kedua dikali dengan kolom ketiganya. Jadi C23 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 5 dikali min 2. Hasilnya adalah min 1. Kita berpindah ke perkalian untuk baris ketiganya. Jadi baris ketiga kolom pertama, matriks yang pertamanya baris ketiganya, matriks keduanya adalah kolom pertamanya. Jadi elemen C31 adalah 0 dikali min 2 ditambah 2 dikali 6. Hasilnya adalah 12. Kita tuliskan juga. Lalu untuk berikutnya C32. 0 dikali 1 ditambah 2 dikali min 2. Hasilnya adalah min 4. Lalu untuk elemen 33, C33 sama dengan 0 dikali 3 dikali 2 dikali min 2. Hasilnya adalah min 4. Jadi kita tuliskan juga hasilnya. Ini merupakan hasil dari perkalian matriks. Matriks pertama dikali matriks kedua. Hasilnya adalah yang di kotak kuning. Jadi hasilnya adalah min 14, 5, 7, 24, min 7, min 1, 12, min 4, min 4. Properti perkalian matriks adalah tidak komutatif. Matriks A dikali matriks B tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Lalu ada hukum asosiatif untuk perkalian. Matriks A dikali dalam kurung matriks B dikali matriks C akan sama dengan dalam kurung matriks A dikali matriks B dikali matriks C. Ada hukum distributif. A dikali dalam kurung B tambah C akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Lalu dalam kurung B tambah C dikali dengan A akan sama dengan B dikali A ditambah C dikali A. Lalu ada aturan perkalian dengan matriks identitas I dan matriks 0 adalah A, matriks A dikali dengan matriks identitas, itu akan sama dengan matriks identitas dikali dengan A, hasilnya akan sama dengan matriks A sendiri. Lalu matriks A dikali dengan matriks 0, itu akan sama dengan matriks 0 dikali matriks A, dan hasilnya adalah matriks 0. Pangkat skalar hanya terdefinisi untuk matriks persegi atau square matrix dan dilakukan dengan perkalian matriks berulang sebanyak K.
Jadi A dipangkat dengan K, matriks A dipangkat dengan suatu nilai skalar, itu sama dengan perkalian berulang matriks A dikali matriks A sebanyak K, sebanyak nilai skalar ini. Di mana K ini merupakan suatu bilangan bulat positif. Order hasil pangkat skalar A pangkat K itu sama dengan order matriks A-nya sendiri. Contoh, jadi kita mempunyai suatu matriks A, 1, min 3, min 2, 4, dan kita ditanya berapakah matriks A di pangkat 3. Ini kita tahu sama dengan perkalian matriks berulang sebanyak K atau sebanyak 3 kalinya. Jadi A pangkat 3 itu sama dengan matriks A dikali matriks A dikali matriks A. Jadi kita bisa menghitung dulu, di sini kita bisa menghitung dulu matriks A yang pertama dikali matriks A yang kedua, sama saja. Hasilnya adalah 7, min 15, min 10, 22. Lalu baru kita kalikan dengan matriks A lagi. Hasil dari A pangkat 3 adalah 37, min 81, min 54, 118. Properti pangkat skalar. Untuk nilai skalarnya sama 0 atau matriks A dipangkat dengan 0 akan sama dengan matriks identitas. Transpose. Jika A dengan order M kali N sama dengan elemennya IJ, maka A transpose ordernya akan dibalik N kali M sama dengan elemen IJ-nya ditransposkan juga di pangkat T, itu sama dengan A elemennya JI, urutannya dibalik saja, kolomnya sama barisnya ditukar. Dilakukan dengan menukar posisi elemen baris dengan elemen kolom. Contohnya, kita mempunyai suatu matriks A, ordernya 3 kali 2, elemennya 1, min 2, 3, 5, 0, 2. Jadi kita kasih warnanya beda-beda untuk setiap baris. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Jadi kalau kita diminta A transposnya atau A pangkat T-nya, maka kita menukar posisi elemen baris dari matriks A menjadi elemen kolom pada hasil transposnya. Jadi untuk kolom pertama A transposnya itu sama dengan baris pertama dari matriks A-nya. Jadi 1, min 2. Untuk kolom keduanya sama dengan baris kedua dari matriks A, 3, 5. Dan untuk kolom ketiganya sama dengan baris ketiga dari matriks A-nya, 0, 2. Dan ordernya menjadi 2 baris kali 3 kolom. Suatu matriks persegi atau square matrix disebut matriks yang simetrik jika A sama dengan A transpose, di mana elemen AIJ sama dengan elemen AJI-nya. Dan disebut simetrik miring atau skew symmetric jika matriks A itu sama dengan negatif transposnya, di mana AIJ sama dengan negatif atau min dari AJI-nya. Contohnya, jika kita mempunyai suatu matriks A, elemennya 1, 2, 5 pada baris pertama, lalu 2, 8, 9 pada baris kedua, 5, 9, 4 pada baris ketiga, dan A transposnya kita tukarkan posisi baris ke posisi kolomnya, dan kita cek kembali, ternyata matriks A sama dengan matriks transposnya atau A transpose atau A pangkat T. Jadi kita bisa menyimpulkan karena A sama dengan A transpose, maka matriks A ini adalah matriks yang simetrik. Dan misalnya kita mempunyai suatu matriks B, elemen baris pertamanya 0, 2, 5, baris keduanya min 2, 0, 9, baris ketiganya min 5, min 9, dan 0. Dan kita mempunyai B transpose atau B pangkat T-nya, kita sudah tukarkan posisinya, barisnya menjadi kolom pada matriks B transpose-nya, dan kita mencari negatif dari B transpose-nya, kita kalikan matriks B transpose ini dengan min 1, dan hasilnya adalah matriks B sama dengan negatif transpose dari B-nya atau B pangkat T-nya. Maka matriks B ini merupakan matriks yang simetris miring atau skew symmetric, atau biasa juga disebut sebagai matriks yang antisimetrik. Properti transpose. Ada hukum double transpose
Jadi A transpos ditransposkan akan sama dengan matriks A sendiri. Lalu ada hukum distributif pada penjumlahan. Dalam kurung matriks A ditambah matriks B ditransposkan, itu sama dengan A transpos ditambah dengan B transposnya. Ada hukum asosiatif pada perkalian skalar. Dalam kurung K dikali matriks A ditransposkan, itu sama dengan K-nya dikeluarkan, K dikali dalam kurung A transpos. Lalu ada aturan pada perkalian matriksnya. Dalam kurung matriks A dikali matriks B, perkalian matriks ditransposkan, itu sama dengan matriks B ditransposkan dikali perkalian matriks dengan matriks A transposnya. Pada bagian ini diberikan beberapa soal latihan untuk menambah pemahaman. Jadi soal latihan pertamanya adalah diminta menentukan jenis dari matriks. Jadi diberikan ada 4 buah matriks, matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Dan ditanya termasuk apakah matriks A, B, C, D ini. Anda bisa memilih pilihan jenis matriks yang bisa dipilih adalah ada matriks persegi, matriks nol, matriks diagonal, matriks identitas, matriks skalar, matriks simetrik miring, di mana setiap matriks A, B, C, D ini bisa termasuk dalam lebih dari satu jenis matriks. Soal latihan kedua, diberikan matriks A dan matriks B. Anda diminta menentukan matriks A ditambah 2B dan diminta menentukan dalam kurung 3A dikurang B ditransposkan. Soal latihan ketiga, Anda diberikan 2 buah matriks, matriks A dan matriks B. Anda diminta mencari A transpos, B transposnya, B transpos di perkalian matriks dengan A transpos, lalu A dikali dengan B, A perkalian matriks dengan B, lalu dalam kurung perkalian matriks A dan B ditransposkan. Terima kasih telah menyaksikan video dari Matemanesos, dan sampai bertemu pada video Matemanesos yang lainnya.